Kiaramare, Kiarana. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau ku sehamba, Engkau ku sehamba, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ya Allahku, ya Tuhanku, segenap hidupku segenap yang ada di hatiku. Oh, oh Tuhan, Engkau ku sembah segenap hidupku. Menginginkan hatimu, oh Tuhan, oh Tuhan, ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang kami sembah. Oh Tuhan, ya, oh ku sembah segenap hidupku. Ku sembah, oh Tuhan, ku sembah, ya Ramase, oh Tuhan, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. You're my everything. Hatimu Tuhan, ku sembah. Oh Tuhan. Shalom saudara-saudara semua. Hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang kita tahu bahwa saat-saat dalam putaran terakhir ini kita tahu jalannya
tidak mudah. Ya. Kita tahu waktu saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan mulai mengatakan, nak, hari-hari yang ada di hadapanmu jalannya tidak mudah. Jadi mulai saya bilang, oh ya Tuhan, saudara tahu generasi terakhir, saudara tahu saat-saat ini dalam segala bidang kita akan menghadapi apa yang dikatakan jalannya tidak mudah. Sekarang Tuhan itu saudara harus berpikir ya, saudara harus punya kemauan, saudara harus punya pegangan bahwa Tuhan itu kalau dikatakan jalannya tidak mudah, saudara dan saya itu pasti diberi kekuatan. Itu pasti ya. Yang penting kita berjalan di dalam firman. Tadi Ibu In katakan, saat-saat ini apapun yang akan kita lakukan, doa dulu, tanya Tuhan. Karena begitu kau tanya Tuhan, begitu engkau dapat pernyataan, begitu kau dapat jaminan, jalan aja. Ya. Sekalipun tidak mudah, tapi pasti penyertaan Tuhan luar biasa atas hidup saudara dan saya. Amin. Sebelum kita akan menghadapi jalan-jalan yang tidak mudah di hadapan kita, Tuhan itu sudah memberikan banyak perkara. Kita akan baca sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29 dan 30. Ini ayat sangat-sangat sering kali kita dengar ya. Dikatakan begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan sudah beritahukan ya, mau tidak mau jalanmu itu tidak mudah nak. Ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita, tapi pikulah kuk yang kupasang. Jadi kuk itu sing masang siapa? Kita harus tahu bahwa mau tidak mau ini kita harus mikul. Dan itu beban itu diberikan buat saudara dan saya. Dan saat-saat ini kita tahu putaran terakhir kita harus menyelesaikan dengan cepat. Sebab sekarang ini sudah masuk dalam percepatan saudara. Nah, Tuhan tetap buka jalan sekalipun sukar. Saudara, kalau jalannya lebar itu kan enak aja jalannya. Tapi kalau namanya jalan tikus, terus ada polisi tidur lagi, ada polisi tidur lagi, betul kan? Jalannya tidak mudah, tapi ujungnya kita nyampe. Ya. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, makanya dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan itu yang menaruh kuk di hadapan kita. Nah, saudara, kuk itu seperti bajak ya, bajak. Nah, saudara bayangkan kalau ada sapi sudah berat. Ya. Mikul kuk lagi, berat banget. Lalu dia suruh apa? Ini loh tanah ini kamu gemburkan. Ya. Saat ini saudara dan saya diberi tugas. Ya, gemburkan tanah ini. Karena setiap benih firman Tuhan harus sampai, dan jangan sampai benih ini ditanam di tanah jalanan yang keras, banyak durinya maupun banyak semaknya. Harus diapakan? Dibajak terlebih dahulu. Dan itu yang Tuhan inginkan saat-saat ini. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah belajar dari teladan Yesus. Kita belajar dari teladan Yesus. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ke 7. Bagaimana cara kita itu belajar dari teladan Yesus. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Apa sih sebenarnya pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu? Kita seringkali tidak mengatakan, tapi satu hal kita sering mengatakan, Tuhan aku ingin meraba hatimu, ya. Tuhan aku ingin tahu akan isi hatimu. Nah ini loh ya, isi hatinya Tuhan Yesus, pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu adalah walaupun dalam rupa Allah, walaupun dia itu anak Allah, walaupun dia itu di dalamnya ada roh Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dan sebaliknya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, garis bawahi yang dikatakan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu enggak mudah saudara. Kalau orang punya kedudukan yang sangat tinggi, dia adalah raja di atas segala raja, bahkan dia adalah roh Allah sendiri, dia adalah milik kesayangan Allah, dan dia harus turun menjadi budak dan menjadi manusia. Itu tidak mudah saudara. Nah, salah satu yang Tuhan sudah berikan contoh adalah membasuh kaki muridnya. Biasanya seorang guru itu tidak mungkin, ya. Guru kan pengen dihormati, ya. Tapi kalau guru itu sampai mau merendahkan diri seperti Tuhan Yesus, lalu membasuh kaki, itu tidak mudah. Itu perlu yang dinamakan mengosongkan diri. Ini artinya mengosongkan diri, membuang semua atribut yang ada. Semua harus dibuang, semua harus dibuang. Nah, yang kedua, dikatakan tadi, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita harus punya karakter Kristus. Karakter Kristus harus selalu ada dalam hidup kita, karena karakter Kristus itu lemah lembut dan rendah hati. Dalam terjemahan yang saya lihat itu dikatakan gini, harus mempunyai sifat yang baik hati, tidak pemarah, melainkan peramah. Ya, ya. Ramah dan marah itu beda sedikit ya. Sebab kalau namanya baik hati, tidak pemarah, dan selalu ramah. Seperti yang tadi nanti yang saudara akan makan tadi, di dalamnya itu ada agar ya, tapi di luarnya ada pertumbuhan ya, ada kemanisan ya. Di luar kita ramah ya, tidak pemarah, bukannya ramah tapi hatinya panas, hatinya penuh dengan kelembutan. Saudara, kalau kita lihat dalam apa yang dicontohkan tentang Rut ya. Di dalam Rut 3 ayat 9 ditanya, pada saat itu Boas menanya kepada Rut, bertanyalah Boas, siapa engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa ambillah aku sebagai istrimu. Saya sampai bilang, susah ya kalau kita wanita ngomong, jadikan aku sebagai istri, sedangkan sebetulnya dia sebetulnya tidak berlayak menjadi seorang istri, sudah janda, miskin lagi, dia ngomongnya sama orang yang sangat kaya dan sangat terhormat. Lalu kata Boas, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota ini tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu
perempuan yang baik-baik itu dijabarkan dengan seperti ini. Kamu adalah seorang yang bisa menjadi teladan. Kamu adalah seorang wanita yang punya kehidupan yang benar-benar kuat sampai berani mengambil keputusan, meninggalkan akan bangsamu, meninggalkan akan orang tuamu, meninggalkan semuanya dan mengikuti Allah Israel. Itu keputusan yang hero banget. Jarang seperti itu. Dan Boas mengatakan, aku tahu engkau itu menunjukkan kasihmu melebihi itu semuanya. Dan saat ini semua orang tahu siapa engkau yang sebenarnya. Engkau adalah wanita yang sangat luar biasa. Saudara, saya sangat merindukan sampai kita dalam generasi yang terakhir ini, generasi terdahsyat ini, semua orang tahu kita harus jadi garam. Kita harus jadi garam sampai bisa membuat asin setiap orang. Mempunyai dampak dalam kehidupan kita bahwa saudara dan saya sampai semua orang mengatakan ini loh baik. Ini loh baik. Sampai semua orang bisa melihat akan di dalamnya kita itu ada apa. Siapa yang membuat saudara dan saya sampai bisa seperti ini? Belajar seperti Rut, membuang semua yang Tuhan tidak suka dan masuk di dalam rencana Tuhan yang amat mulia. Amen. Yang ketiga, mengenai kerendahan hati. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri, dikatakan, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi dikatakan taat sampai mati. Saudara, saat ini adalah sesuatu pilihan dalam hidup saudara. Mau taat atau tidak. Tapi belajar kita mengambil keputusan. Belajar taat sampai mati. Jangan sampai terputus destinimu. Apa yang harus dilakukan? Kerendahan hati. Nah, kita lihat akan Simei yang mengutuki Daud. Saya saja ya kalau jadi Daud. Itu namanya panglima mengono. Tuan, ini dibunuh aja. Wes bunuh sekalian. Ya sungguh loh, kurang ajar banget toh. Ya, itu gak punya aturan sama rajanya digituin tuh. Ya. Sungguh saudara, jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Rendah hati itu tidak semudah kata-kata. Apalagi kalau orang yang sumbu pendek. Ngerti ya sumbu pendek ya. Sedikit-sedikit marah ya. Dan termasuk saya ini orang yang gak sabaran saudara. Kalau melihat apa-apa yang gak beres, mulai saya sungutnya keluar. Jadi, tapi saya mau belajar, sungguh-sungguh belajar untuk hal ini. Ini pun firman buat saya, bukan hanya buat saudara saja. Belajar dan belajar apa arti kerendahan hati. Coba kita baca bersama-sama di dalam 2 Samuel 16 mulai ayat yang kelima. Dikatakan begini. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Nah ini musuhnya akan dapat dikatakan dulunya sekalipun itu mertuanya. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus menerus mengutuk. Saudara bayangkan, apa ya kuping ini tidak panas gitu loh. Dikatakan bukan sekali 2 kali, terus menerus. Lagi jalan terus menerus diomong ya. Nah, Daud dan semua pegawai raja, Daud dilemparinya dengan batu. Bukan sekedar dikutuk aja, ya sudahlah kalau dikutuk sih kita jalan aja. Tapi dilempari batu saudara. Kurang ajar gak sih yang seperti begini nih? Nah lalu dikatakan walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanan raja.
Ini sudah nggak tahan nih pahlawan-pahlawan. Namanya pahlawan itu orang yang benar-benar dilatih. Yang namanya tentara itu dilatih. Harus ada penguasaan diri. Dia berkuasa. Simei itu apa? Orang cuman satu. Ya ini tentaranya Daud itu kan bawa senjata. Babat sekali habis. Jangan rewel-rewel gitu loh. Kok selalu bikin susah raja. Raja sudah susah, diginiin lagi ya. Kadang-kadang gak terima saudara. Pahlawan-pahlawan yang gak terima. Saya bilang ya Tuhan kalau mereka gak terima, wajarlah. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang dursila. Yang berani-berani ngomong suruh enyah loh. Kok kayak anjing dienyah-enyah gitu. Dia siapa? Rajanya. Diomong seperti itu. Dikatakan seperti itu. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati itu mengutuk tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Loh, sungguh loh, kalau pada saat itu saya ikut Daud iring-iringan, saya akan mengatakan benar kamu nyapis pateni bae orang gitu ya. Sungguh saudara, saya jujur di hadapan, gak benar-benar itu kurang ajar banget. Masa diomong kayak enyahlah, gak sopan, sangat gak sopan. Dia siapa dan Raja Daud siapa? Tetapi benar-benar dikatakan. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan engkamu, hai anak-anak Seruya? Ini sebenarnya mereka ini masih saudara sepupu loh dengan Seruya. Karena Seruya sama Daud itu ponakan. Itu kakak adiknya, jadi berarti itu ponakannya. Enggak salah kalau ponakan mau bela pamannya itu ya. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang engkau orang Benyamin ini. Biarkan dia dan biarlah ia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin biarlah ia mengutuk sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya kutuklah Daud, siapa yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkan dia dan biar dia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melempari dengan batu sehingga menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Saudara, ini perjalanannya pakai jalan kaki, bukan naik mobil. Kalau naik mobil cuma sebentar kita dengar terus hilang. Ya. Tapi kalau terus menerus, itu benar-benar sesuatu hal yang menyakitkan. Saudara, kalau sedang menghadapi sesuatu, memang langsung hati kita terkena ya. Tapi percayalah bahwa dengan doa, dengan deklarasi, inilah namanya jalannya tidak mudah. Tetapi kalau memang kita sedang menjalani dan Tuhan izinkan kita menghadapi ini, percayalah bahwa Tuhan akan beri kemampuan. Ini Daud kalau tidak dikasih kemampuan sama Tuhan, dia nggak bisa. Karena dia berkuasa sekalipun dia itu sedang pergi lari dari Absalom. Tapi saudara tahu dia pergi bukan gak bawa apa-apa seperti orang miskin. Dia pergi dengan membawa segala
pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dan mereka semuanya bawa pedang kok. Mereka semuanya bawa senjata. Bukan orang-orang biasa. Itu tidak semudah kata-kata. Tapi pelajaran hari ini. Ada musuh dari luar. Ada musuh dari dalam. Tapi yang penting adalah perbaiki dulu semua musuhmu yang ada di dalam. Maka musuh dari luar engkau akan bisa mengalahkan. Kalau musuh dari dalam, semua karaktermu digantikan dengan karakter Kristus. Maka kita akan dapat menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Oke, tadi sudah disampaikan oleh senior saya, Ibu Nani, mempelai senior, mengatakan bahwa untuk jadi rendah hati itu gak mudah. Kita mesti berjuang dengan daging kita. Dan saya dapat di Yohanes 4 ayat 14. Dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau versi New King James, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Dikatakan bahwa kalau kita minum air kehidupan dari Tuhan, itu bukan cuma minum. Ini konteks tentang perempuan Samaria. Ketika dia mengambil air minum dari sumur Yakub, Tuhan bilang kalau kau minum itu kau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang dari aku, itu akan menjadi mata air di dalam hidupmu. Dan itu akan memancar terus sampai hidup kekal. Jadi air yang diberikan oleh Tuhan itu air yang spesial banget, betul gak? Itu air yang masuk ke dalam diri kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu masuk. Dan saya ingat sejak saya awal. Saya lihat orang kalau lagi gelisah, lagi apa, selalu minta tumpangin tangan orang. Saya diajarin Tuhan, nak, engkau harus tahu, engkau harus punya mata air di dalam dirimu. Engkau tidak sedikit-sedikit minta didoakan. Apalagi dulu saya suka nemenin Pak Yusak, nggak mau didoain. Malah doa dewe. Jadi saya bilang saya harus buat mata air saya. Itu selalu membual, selalu besar. Bahkan kemarin ketika kita lihat air terjun. Saya dan panggilan imam pergi ke air terjun yang paling tinggi kayaknya. Karena itu air terjun malaikat. Kita bilangnya malaikat, mereka bilangnya bidadari. Walau pulangnya pegelnya luar biasa. Karena itu harus manjak luar biasa. Tapi itu benar-benar ketika saya lihat air terjun itu mengalir deras. Di situ ada mata air sebelumnya yang mengalir deras. Dan waktu itu kami sudah benar-benar kami doa dari awal. Kami lihat hadirat Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan sampai akhir. Ini air yang spesial. Ketika perempuan Samaria ketemu air ini, dia lupa dengan air yang dari sumur Yakub. Bahkan bencananya dia tinggal kalau ayat 28 sekian. Dia pergi ke desa. Memberitakan apa yang dia dapat dari air kehidupan ini. Dia balik ke destininya menjadi perempuan yang bukan diciptakan menjadi perempuan perusak rumah tangga orang. Tapi dia menjadi perempuan yang punya mata air. Dan dia menjadi perempuan yang menginjil satu desa bertobat. Hari-hari ini kita butuh mata air itu. Untuk kita siapkan diri. Sampai kita selesaikan destiny ini. 3 tahun lawatan terbesar seperti yang Bu Nani dapat yang waktu itu.
jawaban di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum waktu itu. Di Amplified dikatakan, now on the last day and most important day of the feast, Jesus stood and called out in a loud voice, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Ini undangan Tuhan untuk kita punya mata air. Dia katakan, come to me, datang padaku. Kita tahu hari-hari ini kita harus bergaul dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus sebelum kita datang ke Bapa. Kita minta petunjuk Roh Kudus bagaimana untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana bisa mengenal Bapa dan bisa mengenal diri pribadi Roh Kudus. Tuhan katakan, mari come to me and drink. Minum sebanyak-banyaknya firman air kehidupan itu. Minum sebanyak-banyaknya perkara-perkara ilahi. Saya kemarin ini ketemu orang, saya bilang pengurapan itu harus dikejar. Yang ilahi itu harus dikejar. Jangan minta yang ilahi kejar kita. Kita harus kejar yang ilahi. Artinya kalau kita mau minum, orang haus kan ya. Begitu haus, lihat botol apapun, aku minum dulu ya. Itu haus. Makanya Tuhan katakan, saya cuma terima pesan yang singkat, tapi Tuhan katakan, come to me, datang bergaul dengan aku. Dan drink sebanyak-banyaknya minum yang ilahi. Sampai kita bisa menjadi mata air yang menghasilkan air terjun. Berkat buat orang lain. Dikatakan, from his innermost being shall flow rivers of living water. Dari dalam dirinya yang terdalam. Itu enggak pernah kotor sebetulnya di sini. Kalau mata air itu kan kotoran hilang semua ya. Dia ada di from innermost di sini. Dia keluar. The rivers of living water. Kapanpun apapun kejadian. Selalu ada kehidupan yang keluar. Kita enggak takut karena kita tahu di sini ada living water. Bilang Tuhan. Yang kedua yang saya dapat, yang tadi adalah air spesial dari Tuhan. Yang kedua adalah melambangkan Roh Kudus. Karena Yohanes 7 ayat 39 mengatakan, yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Rivers of living water, aliran air hidup itu, yang mata air itu, adalah mata air keilahian mengalir dengan deras. Tapi kita harus cek, apakah kita ini deras airnya atau hanya setetes, setetes, setetes. Jadi gampang letih, gampang takut, gampang terganggu dengan semua yang terjadi di sekitar kita. Tapi yang Tuhan mau hari ini, hai pasukan terdahsyat dari manapun, kita harus punya mata air yang benar-benar deras sampai menjadi mata gunung air terjun yang sangat deras. Ada air keintiman, ada air kesembuhan. Tadi air terjun macam-macam, air terjun lawatan, ada air terjun macam-macam yang dibuka. Dan apakah hari-hari ini kita ngincar air terjun yang deras? Saya lanjut lagi, air kehidupan Tuhan Yesus yang kedua adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing kita mengenal Tuhan dengan memberikan hikmat ilahi kepada kita. 1 Korintus 2 ayat 11 ya dikatakan bahwa dari 11 tidak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang sedang dipikirkan orang lain atau bagaimana pribadi orang itu sebenarnya kecuali orang itu sendiri, dan tidak seorang pun dapat mengetahui pikiran Allah kecuali Roh Allah sendiri. Dan Allah benar-benar telah memberikan rohnya, bukan roh dunia ini,
kepada kita untuk menerangkan karunia-karunia yang diberikan dengan cuma-cuma. Berupa rahmat dan berkat yang dilimpahkan Allah kepada kita. Dalam memberitahu karunia-karunia ini kepada saudara, kami menggunakan kata-kata yang disampaikan kepada kami oleh Roh Kudus. Bukan kata-kata pikiran manusia. Jadi kami menggunakan kata-kata Roh Kudus untuk menjelaskan pernyataan Roh Kudus. Kita ini butuh kemanapun nanti kita pergi. Kita dapat pikiran Tuhan. Kita dapat kata-kata dari Roh Kudus untuk bicara tepat. Pintu terbuka. Karena saya waktu doa kemarin, pintu gerbang air terjun yang 7 panggilan itu terbuka di sekitar Indonesia. Dan saya lihat benar-benar Tuhan itu pengen curahkan 7 roh Allah. Pengen 7 keajaiban dan macam-macam Tuhan bilang gitu. Ya. Nah, saya tahu kalau Roh Kudus fungsinya banyak. Tapi yang saya mau bahas 4 cuma. Dia hidup di dalam kita. Galatia 5 ayat 25. Ya, dikatakan kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Kita tahu di tempat ini selalu kita tanya Roh Kudus. Bukan tanya pikiran kita, tanya Roh Kudus. Ya. Yang selanjutnya adalah memampukan kita menghasilkan buah-buah roh. Tadi dikatakan harus rendah hati, sukacita, sabar, Bu Nani. Dikatakan Galatia 5 ayat 22, tetapi apabila Roh Kudus menguasai hidup kita, Ia akan menghasilkan buah-buah ini di dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan. Kalau mata air kita penuh, dia itu Roh Kudus yang penuh dalam hidup kita. Dia yang pimpin kita. Yang selanjutnya adalah mengubah kita dari membutuhkan menjadi dibutuhkan. Maksudnya apa? Kalau kita butuh air, kita minum terus. Tapi nanti kalau udah kita jadi air terjun, orang-orang minum dari situ. Jadi kita jadi orang produsen dulu. Bukan cuma konsumen. Iya. Lanjut. Mata air di dalam diri kita dikatakan mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Banyak perkara ilahi yang Tuhan bukakan buat kita. Dan ini a fountain of water. Fountain itu cuma air mancur. Tapi kita mau a great fountain, air terjun yang terbesar seperti di Kanada. Niagara-gara. Bukan cari gara-gara. Niagara-gara itu kan besar. Lebih besar dari itu. Kita akan jadi setiap kita akan membanjiri Indonesia. Tadi Bu Nadi dapat. Kita ini semua gelombangnya. Sampai nutup semua yang terjadi, semua rencana jahat. Si iblis semuanya ditutup oleh kita ya. Karena kita adalah orang-orang yang punya great fountain ya. Oke. Next. Ya, atau kita coba setetes tuh. Jangan sampai, saya berharap gak ada yang bisa tetes di sini. Semuanya air, mata air yang deras. Mulai hari ini tidak ada yang setetes. Sampai kehausan. Tapi kita benar-benar airnya deras, ada yang deras ya. Oke. Next. For all who thirst for more, kalau kita mau haus lebih lagi, mata air kita akan lebih kencang lagi. Karena kita bergaul dengan yang punya semuanya itu. Ya, jadi saya terakhir ya, agar bisa mengalir dengan deras, mari. Baiklah ia datang padaku dan minum. Yang tadi, come to me and drink. Dan kita tahu bahwa saya selesaikan. Hari ini ada mata air yang begitu deras yang menantikan kita. Dan Tuhan pengen sebuah pasukan terdahsyatnya punya kemampuan dengan Roh Kudus menghasilkan yang tadi jalannya tidak mudah. Tapi kalau kita punya mata air, kita dibantu sama Roh Kudus untuk menghasilkan buah-buah roh. Untuk menghasilkan banyak hal. Saya bersyukur hari ini kita boleh bertemu. Barangkali banyak yang belum kenal saya ya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sofi. Kami dari Cirebon ya. Hari ini kita akan duet berkhotbah. Ya, saya dan suami saya. Ya, dan hari ini Tuhan akan buat kita puas oleh Dia. Amin. Amin. Hari ini saya kasih renungan saya, judulnya adalah Enjoy the Ride. Nah, saya mau tanya di antara saudara, barangkali ada yang sudah pernah naik wahana ini. Siapa yang udah pernah angkat tangan? Oh ya, separuh lah ya. Oh ternyata di sini banyak yang gak suka ya. Nah, saya mau katakan, ini adalah apa namanya? Jet coaster. Ya.
Saudara, ada dua tipe orang di dunia ini. Yang satu adalah kalau mereka masuk ke taman hiburan, yang pertama mereka cari ini. Ada juga orang yang menghindari ini. Tapi ada kata-kata, kalau kita dalam hidup ini harus namanya enjoy the ride. Atau menikmati perjalanan. Ya. Nah, dan orang berkata hidup ini kadang seperti jet coaster. Mau gak mau kita harus naik ini dalam hidup. Kenapa? Kadang kamu dibawa turun ke bawah. Ya. Apa turun ke bawah? Pandemi. Ya kan? Apa yang kita alamin hari-hari ini itu sebenarnya kita lagi cus. Seakan-akan keadaan membawa kita turun ke bawah. Lalu ada saatnya naik ke atas, digeret. Nah, jadi kadang di dalam hidup kita ini kita nggak tahu. Ini namanya jet coaster kehidupan. Ya. Kadang kita nggak tahu ekonomi naik turun, keadaan naik turun, toko sepi rame. Atau mungkin anak kita sekolahnya lagi oke, tiba-tiba ngalamin masalah dan sebagainya. We never know. Di dalam hidup kita ini kadang semua keadaan itu kita nggak pernah tahu. Ada naik, ada turun. Hidup kita mau nggak mau itu seperti jet coaster ini. Permasalahannya, kita bisa nggak enjoy the ride? Menikmati setiap musim yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita memilih, saya nggak pernah mau enjoy sama yang namanya jet coaster. Begitu keluar dari jet coaster, pucet, mual, muntah. Benar? Kan di sini ada kan, begitu nggak enjoy, keluar dari jet coaster, mukanya nggak happy. Jadi hari ini Tuhan katakan, putuskan untuk enjoy the ride. Putuskan untuk kita menikmati setiap musim yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau kita lagi diajak Tuhan naik jet coaster ini, enjoy the ride. Kalau enggak, pusing kepala. Kalau enggak, muntah-muntah terus. Amin. Nah, yang kedua, ini juga sama dengan enjoy the ride. Orang yang bisa menari di atas gelombang adalah mereka yang bisa enjoy the ride. Ya, gelombangnya lagi naik, dia bisa bawa papan seluncurnya naik dan kakinya tuh nggak tegang gitu loh. Saya waktu kemarin Olimpiade nonton lomba selancar karena atlet kita salah satu ada yang lomba selancar. Ya, walaupun nggak menang. Nah, dia itu bisa ada gelombang tinggi, dia ikut tinggi dan kakinya itu nggak kaku. Ya, kakinya bisa kayak ada pernya, ngikutin setiap gelombang. Jadi dia kalau lagi gelombang naik, dia enjoy naik. Kalau gelombangnya lagi turun, dia kakinya turun. Nah, itu yang disebutkan dengan enjoy, menikmati gelombang hidup. Hidup juga seperti gelombang, kita nggak pernah tahu, kadang tinggi, kadang pendek. Tapi kalau kita nggak menikmati, pokoknya gua tegang terus. Kalau kakimu tegang terus, pikiranmu tegang terus, gak bisa nikmatin yang ada, tenggelam. Ya seperti peselancar ini, papannya kemana, badannya kemana, ombaknya kemana udah gak tahu. Ya. Tapi hari ini Tuhan berkata, mari kita menikmati. Bangsa Israel adalah bangsa yang dicintai Tuhan. Adalah bangsa yang menjadi pilihan Tuhan. Satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan di muka bumi ini adalah bangsa Israel. Waktu itu. Lalu dia adalah bangsa yang sebenarnya menerima janji yang luar biasa dalam hidupnya. Dia dijanjikan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, betul? Tapi mereka berakhir mati di padang gurun satu generasi. Apa dosa mereka yang terbesar? Apa dosa mereka yang terbesar? Tidak bisa menikmati padang gurun. Betul? Hari ini kita putuskan. Dalam hidup ini jangan pernah kita menjadi orang yang bersungut-sungut. Atau selalu mengeluh sama keadaan. Apapun keadaan yang Tuhan taruh di depan kita. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang Tuhan perintahkan kita untuk jalani. Mari kita nikmati bersama dengan Tuhan. Ya. Saya mau katakan di dalam Alkitab, Yosua dan Kaleb adalah dua orang dari angkatan lama yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan hari ini saya mau bandingkan sikap Yosua dibandingkan dengan angkatannya. Kenapa dua orang ini bisa menikmati padang gurun, sedangkan yang lain gak bisa.
Semua itu dari hati saudara. Gak bisa yang lain. Itu adalah keputusan dari hati. Suatu hari Musa berkata, aku mau naik gunung. Aku mau naik gunung. Yosua, kamu nemenin aku ya. Bangsa Israel, kamu ada pemimpinnya sendiri. Kamu semua di bawah, tetap santai, berkemah seperti biasa, makan minum. Kamu nanti ada Harun. Ya, Harun yang akan menggantikan saya sementara. Aku akan naik ke gunung, Yosua nemenin saya. Musa tidak tahu berapa lama Tuhan mau berbicara dengan dia. Tiba-tiba Tuhan berbicara banyak sampai akhirnya Musa itu ada di gunung selama 40 hari. Dan saudara, waktu 40 hari itu, saudara bisa bayangkan apa yang dilakukan Yosua seorang diri. Dalam menunggu Musa. Yosua gak berbuat apa-apa saudara. Gak ada teman, gak ada handphone. Nah kalau sekarang isolasi lumayan kan, bisa main handphone ya, masih bisa chatting. Zaman dulu Yosua itu gak ada temennya. Dia menunggu Musa di bawah kaki gunung. Musa naik ke atas. Lah kalau Musanya enak, 40 hari diajak ngobrol sama Tuhan. Topiknya apa? Baik kemah suci topiknya. Tuhan ngomong nanti bikin kemah suci ya. Bentuknya seperti ini. Nanti perabotannya sampai sama Tuhan didetail. Dan mungkin Musa dikasih slide-slide sama Tuhan. Dikasih tayangan-tayangan, nanti aku pengennya seperti ini, penglihatan-penglihatan. Nah Yosua itu paling kasihan kalau menurut saya. Gak diajak ngomong Tuhan 40 hari itu. Gak punya teman. Benar? Gak punya teman, sendirian aja udah nongkrong. Lihat kanan kiri, mungkin ada hewan lewat diajak ngomong sama dia. 40 hari dia berdiam diri, gak diajak ngomong Tuhan dan gak diajak ngomong manusia. Tapi Yosua setia menanti. Lalu bangsa Israel apa kabarnya? 40 hari ditinggal Musa, mereka sebenarnya santai loh. Berkemah, bisa makan minum, mereka bisa bertemu keluarga, mereka bisa santai ngobrol aja sama yang lain. Hidup seperti biasa. Tapi mereka dalam 40 hari penantian itu, hatinya gemerungsung. Mereka ngomong, ini jangan-jangan Musa ninggalin kita. Ini jangan-jangan Musa tuh mati di atas gunung. Nah ini repot ini. Mati dia itu. Nah terus kita gimana? Kita gimana? Siapa yang mau pimpin kita? Lalu akhirnya mereka mendesak Harun. Beri kami Allah yang baru. Beri kami Tuhan yang baru. Pemimpin kami yang lama sudah mati. Sekarang kami tuntut engkau sebagai pemimpin kami yang baru. Dirikan Allah bagi kami. Hanya 40 hari saja. Hatinya langsung bersungut-sungut dan bahkan menggantikan Tuhan. Pengenalan mereka akan Allah. Nol. Jadi hari ini kita katakan, kita sekalipun ada di padang gurun saat ini. Walaupun kita ada di padang buah-buahan sekalipun. Miliki sikap hati yang sama. Jangan pernah berubah sikap hati kita. Kita tetap percaya Tuhan yang kita sembah pegang kendali atas semua musim hidup kita. Kau ada di padang buah-buahan, Tuhan pegang kendali. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Apakah mereka mengalami gurun? Enggak. Mereka ada di padang buah-buahan. Mereka ada di taman yang sangat indah, di mana semuanya tersedia. Toh mereka bisa jatuh. Benar? Jadi masalahnya bukan kamu di gurun atau kita di padang buah-buahan. No. Masalahnya ini hati ini loh. Hati. Selalu bicara tentang hati. Kurang apa sih di Eden? Tapi hatinya ini loh. Gak tertuju sama Tuhan. Hatinya gak sepakat sama Tuhan. Hatinya memberontak sama Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan. Menikmati artinya kita sepakat dengan Tuhan. Menikmati hidup kita, bersyukur sama hidup kita, enjoy the ride, itu adalah hati kita ini sepakat sama Tuhan. Kita setuju sama apa yang Tuhan lakukan di hidup kita.
That's enjoy the ride. Saya mau kasih satu contoh lagi. Kalau enjoy the ride gak ada hubungannya sama harta benda. Enjoy the ride gak ada hubungannya sama seberapa kita punya. Kita mau di gurun, kita mau di Eden. Kalau kita gak sepakat sama Tuhan, kita jatuh. Daud dan Salomo adalah dua raja Israel, ayah dan anak. Menurut sejarah, Salomo itu adalah orang yang terkaya di muka bumi. Sampai hari ini belum ada yang bisa ngalahin. Ya. Tapi saudara tahu, Salomo itu di akhir hidupnya dia ngarang kitab apa? Pengkhotbah. Saya bacakan. Di akhir hidup Salomo, orang yang super sukses, orang yang punya semuanya yang manusia pernah inginkan. Salomo berkata, Pengkhotbah 7 ayat 15, itu adalah kitab yang Salomo karang di akhir hidup. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini adalah kesimpulan hidup dari orang yang punya segala-galanya. Ini adalah kesimpulan dari orang yang punya segala hal yang manusia pernah inginkan. Sedangkan Daud hidupnya lebih sengsara dari Salomo. Daud apa? Dia memulai karirnya dari nol, dari padang, di saat dia menjadi orang yang tidak dipercaya oleh apapun. Bahkan ayahnya sendiri gak percaya sama dia. Dia cuma disuruh ngurusin kambing 2 ekor, domba 2 ekor. Karena apa? Daripada gak ada kerjaan, daripada bikin susah di rumah. Karena dia itu anak bukan dari istri pertama. Tapi saudara tahu Mazmur Daud yang paling terkenal apa? Mazmur 23. Daud berkata, Tuhan itu gembalaku yang sangat baik. Aku gak pernah kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Daud gak mungkirin, sekalipun aku lewat lembah kekelaman. Dan Daud mengalami banyak lembah kekelaman dalam hidupnya. Tapi dia berkata, Tuhan bersamaku. Gadanya Tuhan, tongkat pengajaran Tuhan. Itulah yang menghibur aku. Tuh Daud katakan proses yang Tuhan taruh di hidupku. Itu justru yang menghibur aku. Kenapa? Karena berarti Tuhan care dan peduli sama hidupku. Jadi saya hari ini mau ngomong. Kepuasan, menikmati, enjoy the ride. Itu bukan tentang berapa yang kita miliki. Bukan tentang berapa yang bisa kita dapatkan. Tapi sekali lagi itu sikap hati kita setuju sama Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan di hidup kita. Jadi hari ini mari syukuri. Jangan ngomong wah kalau aku punya anak model anaknya dia mah gampang diaturnya. Suruh belajar, suruh berhenti main gadget berhenti. Lah anak saya kalau disuruh berhenti main gadget berhentinya 5 jam kemudian. Selalu membandingin anak kita sama anak orang lain. Itu juga bikin gemerungsung hati. Tapi kita katakan, Tuhan aku mau sepakat sama Engkau. Engkau kasih aku anak yang ini berarti ini hadiah yang terbaik untuk aku. Dan berarti ini pemberian Tuhan yang terbaik. Dan aku sepakat sama Engkau. Ini baik buat aku. Tak jalanin dengan syukur. Dan kita akan mengalami Mazmur 23 dalam hidup kita. Menikmati Tuhan. Dan padang rumputnya yang hijau. Jiwa kita mendapat ketenangan. Itu yang hari ini kita harus belajar. Kita hari ini akan merenungkan firman ini. Ya, tadi istri saya sudah memberikan tips tentang bagaimana kita bisa menikmati hidup. Enjoy the ride. Ya. Dan hari ini saya mau menyampaikan sesuatu
Hal ini adalah sesuatu yang seringkali membuat kita tuh capek, menyebalkan kadang. Ya, apa itu? Menanti, menunggu. Ya. Saudara, mungkin hari ini ada di antara kalian yang sedang menantikan sesuatu. Saya menantikan janji Tuhan. Nah, saudara, apapun yang kau nantikan hari ini, mari kita belajar. Karena di zaman yang serba cepat sekarang ini, ya, kita mau apa sekarang pengennya yang cepat, saudara. Pengennya yang instan, betul? Ya, saya mau ajak kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31. Ya, baca ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Garis bawahi saudara, di sini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mari katakan ke kiri kananmu, jangan suka yang instan. Ya, jangan suka yang instan. Yang instan itu cenderung tidak berkualitas. Nah saudara, saya mempelajari arti kata menantikan. Ini dalam perjanjian lama ada dua arti kata dalam bahasa Ibrani. Yang pertama adalah kafah. Ya inilah, kafah. Ya. Kafah itu artinya apa? Menantikan dengan bersandar. Arti kata kafah dalam menantikan ini kita bersandar atau menyandarkan akan beban kita itu kepada Tuhan. Bersandar itu artinya apa? Di klip ini meletakkan atau memindahkan beban kita ke tempat sandaran kita. Ya. Saudara pegang seperti ini 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Capek enggak? Enggak saudara, enggak akan capek. Coba saya suruh satu orang di sini. Kamu pegang seperti ini ya. Selama saya berkhotbah. Selama 1 jam aja. Jadi berat gak ini beban ini? Jadi berat saudara. Karena apa? Karena engkau terus menggenggamnya. Engkau tidak pernah berusaha untuk meletakkan beban ini. Sekecil apapun bebanmu atau pikiranmu. Saat engkau tidak menaruh itu atau engkau tidak menyandarkan itu. Kepada tempat sandaran yang kokoh. Itu kau akan capek. Jadi saya berkata seperti ini. Jangan salah menyandarkan bebanmu kepada orang atau apapun. Tapi kita harus menyandarkan setiap beban kita kepada Tuhan. Berharap kau hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita, Tuhanlah tembok. Dan Dia tidak akan pernah goyah, saudara. Bumi akan bergoncang, semuanya akan lenyap. Kau tidak bisa menyandarkan harapanmu ataupun bebanmu kepada orang atau hamba Tuhan dan lain sebagainya. Orang tua, kekayaan, semuanya itu akan bergoyang. Semuanya tidak ada yang kokoh. Tapi kalau engkau menyandarkan akan bebanmu kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan kelegaan. Saudara, mari belajar dari yang arti nama kafah. Kafah ini adalah kita harus menantikan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kita bersandar kepada Tuhan. Saudara, kita harus belajar hal ini kepada seorang Abraham. Yang saat itu dia disuruh oleh Tuhan. Ayo kamu tinggalkan tempat asalmu. Kamu mau aku bawa pergi ke negeri yang aku janjikan. Saudara bayangkan, misalnya saudara saat ini tinggal di mana? Di Bekasi. Terus saudara udah tinggal di sini, keluarga ada di sini semuanya. Tiba-tiba Tuhan berkata, ayo kamu harus pergi dari Bekasi. Ikut aku akan tunjukkan tempat yang terbaik untuk kamu. Kemana Tuhan? Enggak tahu.
Pokoknya angkut itu semua kopermu, bawa semua pakaianmu, berangkat. Nanti aku akan tunjukkan. Kira-kira berani gak saudara? Hah? Misalnya dari sini disuruh pergi kemana lah? Kalimantan. Saudara gak ada keluarga di sana, saudara gak ada orang yang bisa diharapkan di sana. Tiba-tiba Tuhan menyuruh pergi ke sana. Berani gak? Gak berani saudara. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Makanya di sini dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2, coba ditayangkan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Ini arti nama salah satu dari kafah atau bersandar kepada Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan akan memberkati Abraham, tapi ada satu proses yang harus dilakukan. Apa? Tuhan mau Abraham hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi apapun yang engkau nantikan hari ini, mari, mungkin ada yang nunggu kapan PPKM ini selesai. Yang kedua saudara, arti kata menanti dalam perjanjian lama ini dalam bahasa Ibrani adalah dumiyah. Dumiyah artinya apa? Menanti dengan tenang dan kepercayaan penuh. Menanti dengan tenang dan dengan kepercayaan penuh. Saudara, kalau kita cuma nunggu, kita sedang masak Indomie misalnya. Cuma nunggu sebentar, oh ya cuma nunggu ini makanannya matang, gampang saudara. Ya nunggu paling cuma berapa menit, ya lapar masih bisa ditahan. Tapi kalau saudara menunggu, menantikan sesuatu misalnya. Saudara sedang gak punya uang misalnya. Hari ini uangku tinggal 10.000. Aku punya keluarga yang harus aku berikan makan. Suruh nunggu sampai besok, mungkin masih bisa, yuk kita puasa. Kalau suruh nunggu lagi sampai seminggu, bisa tenang gak saudara? Kira-kira bisa tenang gak? Kalau uang di dompet saudara tinggal 10.000, suruh nunggu, belum tahu nih kapan dapat berkat. Bisa tenang gak? Susah saudara. Kalau engkau nunggu dalam hal kecukupan, semuanya cukup, itu gampang. Tapi kalau menunggu saat engkau berkekurangan, ini gak gampang. Tapi kita mau belajar yang namanya dumiyah. Menanti dengan tenang dan kepercayaan yang penuh. Mari kita mau baca dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, banyak orang yang gagal dalam menanti. Saya memberikan satu contoh. Saudara ingat ada satu kejadian saat Raja Saul waktu itu sedang akan berperang. Dan bangsa Israel kalau bangsa Israel mau berperang, itu pasti ada seorang imam yang akan membakar dan mempersembahkan korban terlebih dahulu kepada Tuhan. Untuk minta penyertaan Tuhan supaya Tuhan memegang dan memberikan kemenangan untuk bangsa Israel. Saat itu Saul sudah bertemu dengan Samuel. Dan saat itu Samuel berkata kepada Saul, oke, kamu nanti akan berperang. Kamu tunggu saya ya, Saul. Kamu tunggu saya sebelum aku datang dan mempersembahkan korban.
Jangan sampai engkau berperang terlebih dahulu. Oke. Tapi saat itu Saul menunggu Samuel, gak datang-datang. Padahal musuh sudah mulai akan melakukan serangan. Kepepet saudara, kepepet. Waktunya sudah singkat. Dan akhirnya ditunggu lagi Samuelnya belum datang-datang. Apa yang dilakukan Saul? Dia gak sabar menunggu. Dia gak sabar menunggu. Akhirnya dia mempersembahkan korban itu sendiri. Aku kan raja, aku bisalah cuman bakar persembahan di atas mezbah. Semua orang juga bisa, aku aja yang melakukan. Dan saudara tahu, saat Saul melakukan hal itu dan Samuel datang, apa yang dikatakan? Kerajaanmu tidak akan tetap. Tatamu ini akan bergeser kepada orang lain. Hati-hati saudara. Kegagalan menanti akan membuat kita kehilangan, bahkan bisa kehilangan segalanya. Jangan sampai kita gagal dalam menanti dengan tenang. Di sini dikatakan, dengan tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Tapi berikutnya apa? Tetapi kamu enggan. Saudara. Ini yang dikatakan banyak sekali kita yang disuruh, ayo tenang aja, udah tenang. Tunggu sebentar lagi, sebentar lagi. Tapi kita enggan. Bahkan dalam menantikan, kita hidup di akhir zaman ini, yang namanya putaran terakhir ini, kita berkata, Tuhan kapan ini COVID berakhir? Kapan pandemi ini berakhir? Seolah-olah kok Tuhan gak ada. Kok kita tetap banyak yang kena? Saudara, nantikan dengan tenang. Supaya kita boleh memperoleh janji Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Kita mau belajar dari seorang Daud. Saudara bayangkan, ini semuanya sama ya. Tentang Saul, tadi Salomo dan Daud, kita mau belajar dari Daud dibandingkan dengan Saul. Beda banget saudara. Daud saat diurapi menjadi raja, apakah dia langsung menjadi raja? Enggak. Dia harus menunggu. Dia harus menghadapi yang namanya Goliat dalam hidupnya. Dan bahkan saat dia sudah menang atas Goliat, apakah dia langsung menjadi raja? Enggak saudara. Dia masih harus menunggu. Ternyata mertuanya mengejar-ngejar dia, mau membunuh dia. Dan yang saya paling kagum dengan Daud, saat dia punya kesempatan untuk membunuh akan mertuanya ini, raja itu. Dia punya kesempatan untuk membunuh. Dia tidak melakukan hal itu. Dia tetap menanti dengan tenang dan percaya. Sampai waktunya dia boleh naik di atas tahta dan dia boleh menjadi raja yang berkenan di hatinya. Beda banget dengan Salomo. Daud menciptakan apa? Mazmur. Bahkan di dalam kesesakan dia terus mengucapkan syukur. Dia bisa menantikan dalam dikejar-kejar musuh. Dia tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Dia tetap bisa mengarang lagu Mazmur buat Tuhan. Kita belajar dari Mazmur. Keluar puji-pujian saat dia dikejar oleh musuh sekalipun. Karena dia menantikan dengan tenang saudara. Dari dua hal ini kita mau ingat. Proses menanti yang pertama adalah kafah. Kita harus menanti dengan kita bersandar dan berharap banyak kepada Tuhan. Yang kedua adalah dumiyah. Kita menanti dengan tenang. Pertolongan Tuhan mungkin tidak akan cepat atau tidak cepat dalam hidupmu. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan itu paling tepat dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat.
Ya, Tuhan itu selalu tepat waktu. Ya, tepat dalam hidupmu. Dan saat itu dia memutuskan untuk, oke, aku mau percaya sama Tuhan, doain aja lah kok, doain. Akhirnya dia melepaskan pilihan yang ini. Dan dia digantikan dengan pasangan yang dari Tuhan, yang anak Tuhan yang baik, dengan karakter yang baik, dan saat ini dia hidup dengan sangat bahagia. Tapi saya punya teman yang sebaliknya. Dia nggak pernah tanya Tuhan, dia nggak pernah menantikan Tuhan. Tapi dia langsung, aduh aku mau ambil aja dah. Yang penting orangnya orang kaya, nggak tahu karakternya gimana, nggak dalam Tuhan. Hidupnya sekarang amburadul, bahkan di ambang perceraian. Saya mau berkata kepada anak-anak muda di tempat ini, ada yang sedang menantikan pasangan yang dari Tuhan? Kamu harus menantikan dengan tenang dan percaya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu cepat. Dia akan memberikan yang tepat dalam hidupmu. Mari saudara. Kita mau lihat dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 21. Dikatakan seperti ini. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkau berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dengan maksud supaya kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun di mana Allah ada. Kita tahu Musa inilah yang berteriak kepada Tuhan, "Show me your glory." Sepanjang saya pelajari, ini Musa orang pribadi yang berani berkata kepada Tuhan, "Tunjukkan padaku kemuliaan-Mu Tuhan." Dan kalau kita pelajari kemuliaan Tuhan, itu bicara tentang kabut. Kabut itu bicara tentang heavy, sesuatu yang berat, sesuatu yang beban. Dan hari ini saya mau berkata, kalau hari ini kita sedang membawa bangsa ini berjumpa muka ke muka dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerti tentang beban hati Tuhan buat bangsa ini. Kita tidak mengerti tentang kabut yang Tuhan mau curahkan atas bangsa ini. Kita tidak sedang bisa membawa bangsa ini berjumpa dan masuk berhadapan muka ke muka dengan Tuhan. Yang menjadi masalah, seberapa kita berani mendekati Allah yang hidup. Seberapa kita ini orang-orang yang akan membawa bangsa ini berjumpa muka ke muka dengan Tuhan, itu berani ada di hadapan Allah. Dan berhadapan dari muka ke muka dengan Tuhan. Dikatakan seperti itu. Bangsa itu berdiri jauh-jauh. Dikatakan adalah dia menjaga jarak aman dengan Allah yang menyatakan dirinya dalam kekelaman. Seberapa hari ini kita berani masuk lebih dalam lagi. Dan mulai mengambil, mulai
mengatakan dan ambil bagian dalam sebuah berkata, Tuhan, ini loh seberapa bebanmu untuk Indonesia. Seberapa kerinduanmu saat membuka air terjun. Seberapa engkau mau Tuhan kerinduanmu buat bangsa ini. Seberapa kita ini berani mendekati pemimpin dan berkata, Bu, apa sih yang kau mau untuk Indonesia? Apa yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan bersama-sama? Saya seringkali ada di zona di mana saya menjaga jarak aman dengan Tuhan, dengan pemimpin. Bahkan saya bisa pelayanan dengan saudara-saudara saya. Tapi saya sedang menjaga jarak aman. Apa bedanya menjaga jarak aman? Di sini saya belajar tentang dua generasi yang sangat hebat, yaitu Musa dan Joshua. Saya pernah pelajari Joshua ini dalam satu hari. Dia bisa mengalahkan sampai 6 kota. Nguasain satu kota aja itu berat. Tapi Joshua dalam satu hari itu bisa mengalahkan sampai 6 kota. Itu luar biasa menurut saya, sampai saya berkata, hebat banget apa yang dilakukan oleh Joshua. Tapi Joshua dikatakan setiap kali Tuhan hadir di kemah pertemuan, Musa berlari masuk ke kemah pertemuan itu. Bangsa Israel hanya mengantar Musa. Itu ditulis di Alkitab. Bangsa Israel hanya mengantar Musa dengan matanya memasuki kemah pertemuan. Joshua, apa yang Joshua lakukan? Joshua menunggu Musa yang ada di dalam kemah pertemuan. Tapi Musa ada di dalam yang namanya kabut Tuhan. Joshua, dia cuman menunggu di luar kemah pertemuan itu. Joshua adalah pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat. Bahkan dia adalah generasi yang memasuki yang namanya tanah perjanjian. Tapi saya mau berkata, Alkitab mencatat seperti ini. Dikatakan seperti ini. Joshua 1 ayat 7 dikatakan seperti ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dikatakan seperti ini loh. Joshua, berikan hatimu, berikan jiwamu, seluruh geloramu untuk melakukan semua revelation yang Musa dapatkan. Musa mendapatkan revelation karena dia berhadapan muka dengan Tuhan. Tapi Joshua, dia melakukannya menjadi sebuah hukum. Hukum tetap akan berlaku. Hukum tetap akan berfungsi. Tetapi apa yang membedakan antara generasi Musa dan generasi Joshua? Dari generasi Joshua, sesudah itu kita melihat satu era dari bangsa ini. Satu generasi yang tidak lagi punya pengenalan akan Tuhan. Hari ini
Saya terus berkata kepada diri saya, semua yang pemimpin kita dapatkan, semua revelation, semua yang dia tangkap dari Tuhan, semua yang dia mau katakan itu, semua yang dia tangkap dari Ibu In, tangkap dari surga untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau kita melakukannya tanpa kabut, kalau kita melakukannya hanya sebagai sebuah hukum, kita tidak sedang membawa bangsa ini untuk berhadapan muka ke muka dengan Tuhan. Kita tidak sedang membawa bangsa ini untuk punya pengenalan akan Tuhan. Kita tidak sedang membawa bangsa ini menjadi seluruh penduduknya orang benar seperti yang dia janjikan. Untuk membawa bangsa ini seluruh penduduknya orang benar, kita harus berani mendekat dan mendekat dan mendekat lebih lagi. Ada enggak yang namanya mahligai of Chamber of Sun? Itu ada loh ayatnya. Ya. Kita mau baca dari Mazmur 19 ayat 5 sampai dengan ke-7. Ini Chamber of Sun. Tapi saya belajar untuk khotbahkan sesuatu yang di sini dikatakan seperti ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari dan keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Ini Pak Eli sudah pernah khotbahkan. Di sini dikatakan tentang superdome yang dari matahari. Dan itulah yang Tuhan katakan tentang Chamber of Sun. Dan itulah tempat kita. Kenapa kenapa raja itu terpikat kepada Sulamit? Karena sesungguhnya yang Sulamit inginkan itu hanya adalah berjumpa dengan raja. Hari ini seberapa kita mau berkata, kita mau lewati yang namanya jarak aman dengan Tuhan. Supaya kita bisa menembus, mendekat lebih lagi. Untuk berani memegang. Dan kita mau ada di mana Tuhan kita, Raja kita, kekasih kita itu ada. Kita sedang mau bawa bangsa ini berhadapan muka ke muka. Dan ini yang Tuhan mau sediakan. Nah, engkau yang mau melampaui batas amanmu. Engkau yang mau untuk ada di tempat rajamu ada. Membawa surga itu menyentuh bumi. Kepadamu aku berikan Chamber of Sun. Di sini dikatakan ini bagus sekali ayatnya. Di sini di Mazmur 45 ayat yang ke-8 sampai 9. Dikatakan kalau bahasa Indonesianya ini seperti ini. Segala pakaianmu berbau mur, garut, dan bla 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 seperti itu. Tapi dikatakan seperti ini. Ada sebuah chamber of music. Di mana itu mengalir musik yang dari tata. Yang membawa musik itu masuk ke dalam sampai ke ruang tata Allah. Sampai membuat raja itu dikatakan sebenarnya. Makes you want to dance. Dan itu membuat raja bergairah untuk menari bersama-sama. Dan itu sebetulnya itu adalah
dance of Sulamit. Itu adalah dance of Mahanaim. Saya cuma mau bacakan ayat yang terakhir. Ya. Ini dari Kidung Agung. Kidung Agung 7. Aku melihat engkau sungguh sangat indah. Dan engkau itu bagaikan pahatan dari sebuah cinta. Mahanaim, engkau itu adalah pahatan cintanya Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata, kenapa aku jatuh cinta kepadamu? Karena sesungguhnya yang mengalir dan itu memenuhi seluruh hatimu adalah spiritku, rohku sendiri, geloraku, cintaku. Yang engkau ingini adalah pribadiku. Itu kata raja. Cinta akan menjadi satu yang sangat mulia, sangat ajaib, dan tidak terhentikan. Cinta itu yang akan membuat Mahanaim akan berdiri sampai menyelesaikan semuanya. Membawa seluruh kemenangan. Dan engkau menjadikan seluruh ladang-ladang itu menjadi ladang tuaian, ladang anggur dari cintamu. Aku dipuaskan dengan seluruh geloramu. Cintaku yang memenuhi engkau. Mari datang kekasihku. Mari datang cintaku. Kita akan lari bersama-sama. Menari bersama-sama. Di tempat-tempat yang tidak disinggahi oleh siapapun. Dan itu menjadi tempat secret place antara engkau dan aku. Tempat di mana aku menyatakan cintaku. Sulamit, Mahanaim, kenapa aku begitu mencintaimu? Karena yang kau tarikan adalah dance of love. Sebuah tarian yang menggambarkan tentang mercy and grace. Di mana engkau menari bersama para malaikat. Mari sekali datang di hadapan Tuhan, oh mulianya. Tuhan, ini kami. Hadirat-Mu. Kami bawa bangsa kami. Kami Indonesia. Kami bawa hidup kami. Memuja-Mu. Kami bawa bangsa dan Mahanaim. Sion dan semua yang lain. Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam kekabar
470 juta di Indonesia diselamatkan. Bukankah perjanjianmu 85% diselamatkan? dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu memenuhi Indonesia. Indonesia diberkati Kau ya Tuhan.